Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan kitab bacaan pada pagi hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat anak diberikan rahmat dan situasi oleh lanjutkan dengan doa seperti bahasa yang ada di kelas ini. Doa mulai. Pada materi pada hari ini yaitu meraih bahagia dunia dan akhirat. Jadi sekolah sudah dibagikan PKS atau buku pelajaran. Ini sama judulnya yaitu materi pada hari ini meraih bahagia dunia dan akhirat. Di sini sudah tahu nggak doa untuk meraih bahagia dunia dan akhirat? Sudah hafal belum? Doa satu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak, masih belum hafal. Mas Ilyas masih belum. Sudah hafal belum? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah hafal? Mas Ilham sudah hafal? Nah, coba dibaca doa satu jagat Rabbana atina. 1, 2, 3. Doa itu bertujuan untuk meraih bahagia dunia dan akhirat dan dilindungi, dimohon untuk perlindungan dari siksa neraka, yaitu waqina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kemudian pembahasan pada pagi hari ini yaitu kalian buka halaman 21, yaitu Quran surat Al-A'la. Di sini dibaca Quran surat ya. Kalau misalkan saya belum tahu, ntar disuruh bapaknya gurunya disuruh bacanya apa, bacanya ini bacanya Quran surat ya. Quran surat IS Al-A'la. Ini dalam kurung ini maksudnya urutan surat dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-A'la, urutan surat yang ke-87 dalam Al-Quran,
Terus yang kedua ini ayat 14 sampai 19. Nah, gitu. Sebelum itu saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di sini sudah ada yang hafal surat Al-A'la juz 30. Masih belum? Al-A'la ayat surat yang ke-87 juz 30 ayat 14 sampai 19. Yaitu menerangkan monggo Mas Ilyas dibaca artinya. Ini 14 sampai 19. Jumlah beruntunglah orang yang membersihkan diri. Maksudnya membersihkan diri ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dengan yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu juga dapat disebutkan yaitu membersihkan diri atau tazakka. Tazakka, qad aflaha man tazakka. Qad sesungguhnya aflaha beruntunglah man orang yang tazakka membersihkan diri. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya. Jadi mereka orang-orang yang beriman atau membersihkan diri itu berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat atas apa yang telah diberikan atau mengingat nama Tuhannya. Seperti itu. Lalu dia sembahyang. Sembahyang itu maksudnya ya seperti sholat atau zikir atau ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang 16 ayat 16, tetapi kamu orang-orang kafir. Ayat 14 dan 15 itu menunjukkan kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Akan tapi yang 16 kemudian sampai 19 itu yang jadi objek pembahasan yaitu orang-orang kafir, yaitu tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Maksudnya kehidupan duniawi itu melalaikan apa yang ditugaskan Allah terhadap dunia akhirat, seperti ibadah, seperti berzikir dan seterusnya. Pokoknya apa yang telah disyariatkan Allah kepada orang-orang tersebut tidak dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu salah satunya beriman atau musyrik. Orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir berarti ingkar. Kafir artinya ingkar terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Kemudian sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan kekal. Maksudnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan duniawi. Maksudnya mementingkan kehidupan akhirat itu seperti kita ibadah, selalu berzikir,
dan seterusnya. Akan tapi orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, yaitu bersenang-senang dan tidak melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan duniawi dan lebih kekal. Kemudian kehidupan duniawi itu bersifat sementara. Jadi setelah kita meninggal nanti, maka kita tidak akan melakukan kehidupan duniawi lagi. Jadi kehidupan duniawi termasuk singkat, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan akhirat dan seterusnya. Kemudian sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Di sini Mas Ilham dan Ilyas hafal nggak kitab-kitab terdahulu sebelum kitab Al-Quran? Kitab apa aja? Masa belum paham? Seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, ya itu maksudnya kitab-kitab terdahulu itu sebelum Al-Quran, yaitu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Zabur. Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau Injil kepada Nabi Injil loh, yang sekarang dianut oleh umat Kristiani loh, Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, maksudnya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Berarti di dalam kitab Injil, Taurat, Zabur itu sudah diterangkan bahwa orang-orang kafir tersebut memang ingkar sejak dulu. Memang ada juga pemimpin dari orang-orang kafir tersebut aslinya itu sudah tahu atas ketauhidan atau keesaan Allah, akan tapi mereka menutup semua penglihatan, pendengaran, semua indera mereka, semua akal mereka, menutup, tidak akan menerima agama yang ditujukan agama dari Allah. Jadi sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu cerita ini orang-orang kafir tidak akan beriman atau tidak akan membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maksudnya kitab-kitab ini suhuf atau lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim dan Musa. Suhufi itu lembaran-lembaran, bukan kitab-kitab lembaran. Jadi ada bedanya. Nabi itu ada yang diturunkan suhuf, ada juga yang diturunkan kitab. Akan tapi kalau Rasul pasti kalau Rasul itu biasanya diturunkan kitab, seperti kitab 4 itu. Kalau Nabi belum tentu diturunkan kitab. Nah, seperti itu. Kitab Suhufi Ibrahim Musa yaitu lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Kemudian penjelasan ayat. Sampai dari sini ada yang ditanyakan? Betul. Enggak takoi lah ya. Penjelasan ayat halaman 23. Kalau terjemah kosakata atau kalimat itu maksudnya diterjemahin, akan tapi bisa per kata. Kalau misalkan langsung terjemah per ayat, berarti menurut ayat, satu ayat langsung. Kemudian penjelasan ayat dalam Quran surat Al-A'la urutan surat yang ke-87 ayat 14-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah
dengan keimanannya. Mereka menyucikan diri. Kemudian mereka selalu ingat berzikir kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat dan segala perintah-perintahnya dan tidak melakukan segala larangannya. Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. Maksudnya ujian itu jadi apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita umat-umat mukmin dianggap oleh orang-orang mukmin itu ujian. Kenapa dianggap ujian? Dikarenakan kita melakukan tugas dari Allah, syariat dari Allah kan memang sangat berat ya. Kan kadang kita kalau mau sholat istri kadang malas ataupun waktunya, kalau puasa kan kadang kalau misalkan lapar lebih makan. Nah itu orang-orang mukmin menganggap apa yang disyariatkan oleh Allah itu yaitu ujian. Menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. Nah seperti itu. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi semua amal perbuatan mereka, semua amal perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang mukmin, orang-orang muslim, nah itu bertujuan untuk kehidupan akhirat. Kemudian dalam firman yang lain, Quran surat Al-Kahfi ayat 7, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Maksudnya perhiasan di sini yaitu kesenangan atau godaan untuk agar tidak melakukan tugas, agar tidak melakukan amal untuk kehidupan akhirat. Nah, seperti itu. Agar Allah sesungguhnya sesungguhnya Allah telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Kadang kita bisa mengartikan perhiasan itu yaitu kesenangan duniawi ataupun godaan untuk melakukan tugas dari Allah. Ataupun perhiasan juga bisa diartikan kenikmatan dari Allah yang ditujukan kepada kita, yaitu hamba-hambanya. Nah, itu. Agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi Allah menurunkan kenikmatan dalam dunia untuk agar mengukur seberapa sabar hamba-hambanya, seberapa kuat atau seberapa mengukur tolak ukur seberapa besar keimanan dari seluruh hamba-hambanya. Seperti itu. Jadi Allah menurunkan kenikmatan agar apakah hamba-hambanya itu terlena atas kenikmatan tersebut atau lebih ke sebaliknya, apakah mereka akan bersyukur terhadap apa yang dinikmati oleh apa yang telah diberikan oleh Allah, yaitu nikmat kepada orang-orang mukmin. Nah, seperti itu. Kemudian maka tampaklah kehidupan orang-orang yang teruji, selalu rukuk dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, raga dan hartanya ia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan duniawi daripada kepentingan akhirat. Nah, jadi mereka tidak beramal untuk kehidupan di akhirat, hanya saja melakukan amal atau kesenangan dalam kepentingan duniawi saja. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dalam duniawi
yaitu hanya bersifat sementara. Sebagai orang yang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistik. Nah, materialistik itu lebih mementingkan duniawi, sedangkan hedonis yaitu mementingkan kesenangan diri. Jadi mereka hanya hidup untuk kesenangan saja tanpa adanya ibadah. Nah, seperti itu orang-orang kafir. Karena perilaku demikian bukan hanya rugi di dunia saja, akan tapi rugi di dalam kehidupan akhirat. Dan Allah sudah menegaskan bagi orang-orang yang bergaya materialistik hedonis adalah tempatnya di neraka, yaitu bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Monggo Mas Ilyas dibaca artinya halaman 24. Ini artinya 7 sampai 6. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan tidak percaya akan persamaan dengan kami dan mereka puas dengan kehidupan dunia serta merasa kehidupan dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang menganggapkan ayat-ayat kami mereka itu ialah sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan ketemuan dengan kami. Nah, sesungguhnya orang-orang yang lalai atau ingkar yang dimaksud yaitu orang-orang kafir yang tidak percaya atau tidak beriman kepada pertemuan dengan kami. Maksudnya kami ialah Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan di akhirat setelah dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dan mereka puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Jadi mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Jadi mereka hanya puas dalam kehidupan duniawi saja, dan mereka tidak mengetahui atau tidak percaya terhadap kehidupan di akhirat. Maka mereka sudah puas dalam kehidupan dunia saja. Kemudian itu orang-orang yang melalaikan ayat-ayat atau tanda-tanda kami. Jadi mereka tidak percaya atas kehidupan di akhirat, percaya akan hari akhir, dan juga tidak percaya ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Mereka itu tempatnya ialah di neraka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dan yang mereka kerjakan dalam semasa hidupnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan materialistis dan juga hedonis. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan yang lain-lain. Jadi orang-orang kafir itu lebih mementingkan harta, material, kekayaan, uang, dan jabatan daripada kehidupan di akhirat. Terus, hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup.
Jadi tujuan hidup mereka orang-orang kafir hanya untuk kesenangan diri tanpa mementingkan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Ia akan melakukan berbagai cara, yang penting merasa bahagia. Ia tidak memedulikan norma-norma atau hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ia hanya mencari kesenangan dunia. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu atau menghabiskan sesuatu tanpa pandang bulu. Nah, seperti itu. Belanja sesuatu secara berlebihan, boros, berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan hanya belanja dan menghabiskan uang atau materialistis duniawi tanpa mementingkan kehidupan ukhrawi atau akhirat, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan surat Al-A'la ini, apakah ada yang dipertanyakan? Ada, monggo. Terus dilanjutkan Al-Qasas, yaitu kisah-kisah Quran surat Al-Qasas. Surat yang ke-28 ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi ma ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya monggo Mas Dayas dibaca artinya, halaman 27. Ini dan carilah kerusakan. Wabtaghi fima ataqallahu dar akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Kita untuk mencari Allah, mencari untuk kehidupan di akhirat, yaitu misalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walatan senasi bahkan minat dunia, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Jadi kita disuruh kan kita sebelumnya dianugerahkan oleh Allah untuk mencari anugerah dari akhirat. Akan tapi Allah juga menuntun kepada kita tidak hanya untuk mencari kehidupan akhirat saja. Jadi kita juga mencari kebahagiaan di dalam dunia juga, yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi seimbang, mencari kebahagiaan di akhirat juga mencari kebahagiaan dalam dunia. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang pelit terhadap diri sendiri. Kita hendaknya mencukupkan kebutuhan yang telah kita butuhkan di dalam duniawi juga. Sedangkan
pakaian, tempat tinggal, pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya secara tidak berlebihan, karena berlaku boros atau berlebihan adalah perilaku syaitan. Jadi maksudnya selain kita mencari kebahagiaan, intinya selain kita mencari kebahagiaan dalam akhirat, juga kita mencari kebahagiaan dalam urusan dunia. Kemudian apa tulisannya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah telah berbuat baik kepada kita, jadi kita juga harus berbuat baik kepada sesama, yaitu ini isyarat bagi kita agar peduli kepada sesama. Harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah dianugerahkan kepada kita, jangan digenggam sendiri, jangan dibuat sendiri, akan tapi kita juga harus berbagi kepada sesama yang membutuhkan, yaitu seperti hak fakir miskin dan duafa. Kemudian pada ayat terakhir atau baris paragraf terakhir, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya ini larangan jangan berlaku sombong dengan harta yang oleh Allah anugerahkan kepada kita. Jangan berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak. Maksudnya bumi menjadi rusak, yaitu kita harus menjaga kelestarian alam, karena kita di sini yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Karena Allah tidak menyukai kerusakan, atau Allah tidak menyukai kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kesimpulannya ialah dengan mengamalkan surat Al-Qasas ayat 77 tersebut, maka kita akan terhindar dari gaya hidup materialistis hedonis. Dengan memahami ayat tersebut, kita akan memilih berbagi rezeki dengan sesama daripada menghamburkan untuk kepentingan dunia yang hanya sementara, dan kepentingan akhirat, justru kepentingan akhirat yaitu kekal. Dari sini ada yang dipertanyakan masalah kebahagiaan dunia dan akhirat, atau surat Al-A'la atau Al-Qasas. Monggo. Kalau nggak ada, tolong dibuka halaman 34. Saya beri soal satu-satu nggih. Halaman 34. Monggo Mas Ilyas. Mbak Ilyas dibaca nomor 1. Nah, di sini kan maksudnya terjemah perkata. Ini termasuk surat Al-A'la. Jadi pengen carinya di surat Al-A'la. Monggo. Jawabannya yang mana? Yang pokoknya Arabnya beruntung. Apa? Coba dicari dulu. Surat Al-A'la. Aflaha, benar. Berarti ngono lho. Paham berarti nggih. Aflaha yang C. Benar. Aflaha. Aflaha beruntung. Tazakka orang-orang yang membersihkan diri. Fasallah atau sembahyang.
tazakka wa dzakara, dan mengingat. Kemudian Mas Ilham wa dzakaras marabbi fasalla. Terjemah bagian ayat surat Al-A'la tersebut adalah, coba pengen lihat terjemahannya. Wa dzakaras marabbi fasalla ayat 15 artinya apa? Wa dzakaras marabbi fasalla, ada solanya kelihatan, berarti sholat. Berarti yang A, B, C, D ini mas, nomor 2. Oh kok C, A, B. Oh iya benar. Dan dia ingat, wa dzakara, dan dia ingat isma, nama tuh isma, nama Rabbi, Tuhannya, fasolla, maka lalu dia sholat atau sembahyang. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi masalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mboten enten. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.